Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apakah sudah siap untuk melakukan pelajaran? Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing supaya kita diberi manfaat atas pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelas memimpin. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini ada sedikit kata-kata motivasi dari Bapak yang berkenan dengan motivasi hidup, yaitu hidup itu sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Jangan sekali-kali atau pernah membandingkan diri kita dengan orang lain, karena kita sama-sama berpijak di bumi, di dunia yang sama, tapi dengan takdir yang berbeda. Jadi motivasi hari ini tetap semangat belajar, selesaikan sampai lulus. Jangan pernah melihat atau membandingkan orang lain, teman kita, kenapa kok dia pintar, kenapa kok dia lebih hebat. Jangan pernah sampai begitu. Yang penting kita fokus untuk belajar dan niat bahwa kita akan kelak menjadi orang yang sukses. Amin. Jadi minggu lalu kita belajar tentang text cerpen, yaitu belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaannya. Kan sudah selesaikan kemarin. Sekarang kita lanjut ke materi unsur. Jadi di dalam text cerpen itu ada dua unsur, yang pertama unsur intrinsik dan ekstrinsik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang unsur intrinsik terlebih dahulu. Ya. Kenapa kok kita belajar tentang unsur intrinsik? Jadi dalam materi yang Bapak akan sampaikan nanti itu mengenai hal-hal yang berkaitan tentang tema, penokohan, kemudian ada latar, kemudian ada alurnya bagaimana, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanatnya. Jadi tugas kalian nanti mengenai dengan tujuan pembelajaran yang sudah Bapak ancang, yaitu yang pertama menemukan unsur-unsur intrinsik, kemudian menganalisis. Nah, nanti menganalisis ini hasil akhirnya yaitu kalian presentasi. Jadi apa yang kalian sudah analisis nanti kalian sampaikan ke teman-teman gitu. Ya. Untuk selanjutnya Bapak akan menanyakan sebuah materi yang berkaitan tentang unsur intrinsik dari teks cerpen. Ya. Karena LCD-nya nggak bisa. Untuk linknya Bapak share ke grup, nanti buka di HP kalian sendiri. Ya, silakan kalian pahami, di dalamnya kalian kaji, kemudian untuk selanjutnya Bapak nanti akan beri kalian kesempatan untuk menanyakan hal-hal atau informasi yang belum kalian pahami. Nanti bisa ditanyakan apa saja, kemudian ditanyakan. Ya, silakan. Terima kasih, waktu 5 menit. Dimulai dari sekarang. Gas.
Baik, sudah selesai. Apakah sudah menonton atau melihat isi dari video tersebut? Sudah selesai ya. Kemudian apakah ada hal-hal yang belum kalian pahami tentang video ekstern mengenai unsur intrinsik tersebut? Sudah paham? Bapak semua yakin? Ya, kita. Bapak kasih pertanyaan dulu, karena sudah paham. Di dalam unsur intrinsik itu kan ada bagian yang disebut dengan sudut pandang. Ya. Itu bagaimana? Coba jelaskan siapa? Sudut pandang dalam cerpen adalah cara yang digunakan penulis untuk menyampaikan ceritanya. Gimana? Sudah? Gimana lagi? Sudut pandang dalam cerpen adalah cara yang digunakan penulis untuk menyampaikan ceritanya. Baik. Kurang lebih seperti itu yang dijelaskan oleh Sisil. Jadi saudara Sisil benar-benar melihat atau mengerti bagaimana unsur intrinsik tersebut. Kemudian ada lagi di dalam tokoh atau penokohan ada yang disebut dengan protagonis. Itu bagaimana? Tokoh sebagai karakter penengah. Gimana? Ayo bilang, bagaimana nih? Coba jelaskan. Itu adalah tokoh sebagai karakter penengah. Terus di videonya itu tokohnya Arif dan Bijaksana yang bertugas menengahi konflik di antara tokoh protagonis dengan tokoh antagonis. Oke. Jadi secara garis besar itu yang dimaksud dengan tokoh protagonis itu yaitu sebagai tokoh penengah. Ya. Baik. Sudah mengerti semua kan materi yang hari ini mengenai tentang unsur intrinsik. Berikutnya coba kalian buat dua kelompok, karena yang lain tidak masuk, kita membuat dua kelompok. Satu kelompok 3 sampai 4 orang. Ya Pak. Ya Pak, silakan. Sudah selesai. Jadi ini kan sudah dibagi dua kelompok. Nanti habis ini Bapak saya akan membagikan lembar kerja beserta diri LKPD-nya. Jadi untuk cara pengerjaannya di dalam LKPD ini ada sebuah cerpen yang sudah saya buat. Nanti tugas kalian menganalisis. Kan tadi tujuan pembelajarannya yaitu menemukan dan menganalisis. Jadi temukan dan analisis bagian-bagian yang mengenai tentang unsur intrinsik dari teks cerpen. Ya, yang sudah kalian lihat di video tadi mengenai tema tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa dan amanatnya. Kalian cari dan beserta buktinya. Ya, nanti untuk pengerjaannya, untuk sistemnya sudah tertera di LKPD. Silakan dikerjakan. Terima kasih Pak. Silakan kalian kerjakan. Nanti kalau ada yang harus ditanyakan atau yang belum paham,
bisa kalian tanyakan ke Bapak. Jadi diskusi, jangan sendiri-sendiri ya. Kan kalian berkelompok harus diskusi dengan teman satu kelompok. Ya, ini kan sudah apa? Sudah ada cerita pendeknya. Nah, ini kolomnya tinggal kalian isi. Oke? Serta Buktinya satu saja. ya, buktinya yang ada di cerpen tersebut. Misalnya temanya kebaikan. Lah, yang ada di dalam tersebut itu cerpen ini bagiannya yang mana gitu. Jadi ditulis serta buktinya. Oke? Gimana? Kalau Sigit gimana? Pak, silakan dilanjutkan. Sudah selesai semuanya? Sudah. Silakan kalian kumpulkan per kelompok. Nanti setiap kelompok nanti presentasi ke depan ya di share ke temannya tentang LKPD-nya, bagaimana kalian cara menganalisisnya itu, yang kalian temukan itu apa saja, kan mestinya kan berbeda setiap kelompok. Nah, kalian presentasikan satu persatu. Yang pertama yaitu dari kelompoknya Mila. Siapa yang akan mempresentasikan? Silakan. Silakan. Sahrul. Ya, silakan. Yang lain menyimak dan nanti ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadul dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Unsur intrinsik dari satu cerpen itu ada satu tema dalam cerpen tersebut adalah ketabahan dan kebaikan hati. Buktinya itu meski demikian Sarah adalah gadis yang baik hati dan tabah. Nomor 2, latar atau setting. Uraiannya itu cerita ini berlangsung di sebuah desa kecil yang memiliki rumah Sarah dan keluarga dirinya. Buktinya, suatu hari di sebuah desa kecil hiduplah seorang gadis yatim piatu bernama Sarah. Ia tinggal bersama ibu tirinya dan 2 saudara tirinya. Ya, mungkin itu tadi presentasi dari saya mewakili dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kelompoknya Iqbal, silakan perwakilan untuk presentasi ke depan. Desi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi dari kelompok 2. Saya mau menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Unsur intrinsik cerpen, setting atau latar, uraiannya cerita ini berlangsung di sebuah desa kecil yang memiliki rumah Sarah dan keluarga dirinya. Buktinya latar tempat yaitu suatu hari di sebuah desa kecil hiduplah seorang gadis yatim piatu bernama Sarah. Dia tinggal bersama ibu tirinya dan 2 saudara tirinya. Sekian presentasi
presentasi dari saya untuk mewakili kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk perwakilan sudah presentasi. Dari presentasi yang sudah disampaikan oleh kedua kelompok, kan ada yang mungkinnya kan ada yang berbeda. Coba kalian cari atau misal di kelompok 1 tanggapan saya berarti kan nggak sama, itu silakan kalian tanggapi dari setiap kelompok ke kelompok lainnya. Silakan bilang gimana dari presentasi dari kelompok 2 tadi. Dari kelompok 2 itu kurang dari sifatnya sekedar dari gaya bahasanya itu belum disebutkan juga Apakah ya, mungkin yang disampaikan Lila tadi dicatat lagi oleh kelompok 2 ya, kurangnya itu bagaimana pemasukan dari Mbak Mila itu dicatat, nanti disimpulkan kembali untuk hasil yang lebih bagus lagi. Kemudian dari kelompok 2 bagaimana hasil presentasi dari kelompok 1? Gimana? Sudah bagus. Jadi nggak ada kesalahan dari kelompok 1. nggak ada. Nggak ada. Baik, untuk lembaga kerja peserta didik bisa Bapak ambil lagi. Baik, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu kalian kan tadi disuruh bagaimana menemukan unsur intrinsik, kemudian menganalisis, kemudian mempresentasikan. Apa manfaat dari pembelajaran hari ini menurut kalian? Silakan. Dapat ilmu baru, kemudian apalagi mengenai analisis unsur intrinsik terpen. Jadi lebih paham atau mengetahui tentang unsur intrinsik terpen ya. Iya. Baik, lagi, ada lagi soal presentasi tadi manfaatnya bagaimana? Bisa bertukar pikiran antar kelompok, kemudian bisa berani maju ke depan untuk mempresentasikan hasil karyanya atau hasil analisis tadi ya. Jadi manfaatnya banyak ya. Untuk kesimpulan hari ini tentang teks cerpen, lebih sering membaca, menganalisis ya, karena nanti kalau kita minim membaca kita tidak akan bisa bagaimana menemukan unsur intrinsik, kemudian bagaimana unsurnya itu, tema tokoh penokohnya itu bagaimana, itu tidak akan memenuhi kalau kita minim membaca ya. Untuk pembelajaran hari ini apakah kalian senang? Kemudian apalagi mungkin ada kurangnya dari Bapak mengenai menjelaskan tadi, bisa disampaikan atau bagaimana? Sudah bagus, sudah cukup mengerti ya penjelasan dari Bapak tadi ya. Mungkin itu saja mengenai tentang materi unsur intrinsik. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan beralih ke materi selanjutnya yaitu tentang teks eksposisi. Jadi sebelum kita memulai dengan eksposisi, kalian belajar dulu ya tentang materi-materi yang selanjutnya akan dipelajari. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Tentunya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.